Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng Fitria Yuliza di sini. Oke, kali ini kita mau bahas FR atau bocoran soal SKD CPNS 2021 yang seleksinya dimulai hari Kamis tanggal 2 September 2021 kemarin. Nah, ini adalah rangkuman atau kumpulan FR dari peserta tes tanggal 2 sampai 4 September. Oke. Nah, kita mulai dari soal TKP. Jadi ini sudah saya rangkum ya teman-teman. Ini kumpulan dari berbagai sumber gitu ya. Oke, kalau TKP-nya itu kurang lebih katanya seperti tahun sebelumnya gitu ya. Nah, ada tentang manajerial sebagai pemimpin, kemudian pemahaman sosial kulturnya, lalu ada problem solving ya, gimana caranya pelaporan jarak jauh jika tidak ada sinyal di situ ya. Kemudian ada juga sebenarnya banyak pertanyaan yang memancing logika berpikir katanya ya. Oke, nah itu untuk soal TKP teman-teman, kurang lebih seperti tahun sebelumnya. Nah, kalau untuk soal TWK ya, teman-teman boleh screenshot. Nah, tentu ini sudah terkenal sekali ya, bagaimana pengamalan sila Pancasila. Kemudian soal bahasa Indonesia juga ada di situ. Lalu ada beberapa kali amandemen gitu ya. Tapi ada juga teman-teman yang bilang amandemen itu dia tidak dapat gitu ya, tidak keluar. Lalu ada juga tugas DPR dan MPR, kewenangan presiden, dan ada FR-nya contohnya seperti ini ya. Grace dan April itu berhasil menjuarai Olimpiade dan mendapatkan medali emas. Sikap Grace yang rela berkorban demi negara termasuk sebagai apa gitu ya. Nah, ini untuk soal TWK. Kita lanjut ke soal TIU-nya. Sorry. Ini soal TIU ya. Nah, untuk soal TIU ini beberapa, banyak ya, lumayan. Numerik katanya ada sekitar 3 soal dan lebih ya. Deret angka ini pasti keluar ya teman-teman. Yang sebuah kepastian lah deret angka ini keluar. Kemudian silogisme, lalu katanya ada yang menemukan figural bahkan sampai 9 atau 10 soal teman-teman. Ada yang analogi, ketidaksamaannya, kemudian mengurutkan ya serialnya gitu ya. Lalu kemudian analogi verbal, pecahan sederhana. Nah, ini juga banyak yang bilang ya, dari beberapa hari itu perbandingan nilai ini keluar. Lalu logika posisi, kemudian dia menanyakan posisi mengantri, tempat duduk, tanaman gitu ya. Posisi tempat duduk di meja bundar, teman-teman. Kalau ini juga saya dapatkan waktu tes di 2019. Nah, permutasi, kemudian soal cerita itu seperti suatu keharusan untuk keluar di bagian TIU. Oke, teman-teman silakan di screenshot ya. Oke. Ya, sudah teman-teman, kita lanjut ke contoh soalnya nih. Untuk soal TKP ini langsung berdasarkan FR tadi gitu ya, tentang profesionalisme. Andi merupakan seorang karyawan pada suatu perusahaan produk kesehatan. Oke teman-teman, ini soal TKP bagian profesionalisme berdasarkan FR tadi ya. Andi merupakan seorang karyawan pada suatu perusahaan produk kesehatan. Pada suatu saat, Andi dan tim diberikan tugas oleh atasan untuk melakukan promosi produk kesehatan melalui sosialisasi ke masyarakat mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan bebas COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari. Andi merasa kurang bersemangat dan tidak tertarik untuk menerima tugas dari atasan tersebut karena belum pernah dilakukan sebelumnya.
Namun bagaimanapun itu adalah tugas wajib yang diberikan atasan. Jika Anda berada di posisi Andi, apa yang harus Anda lakukan? A. Menerima dan segera melakukan rapat bersama tim dan menyerahkan semuanya ke tim. Jadi di sini ada poin minusnya ya teman-teman, menyerahkan semuanya ke tim. Kemudian yang B, mengungkapkan ketidaksediaan Anda gitu. Nah ini berarti kita langsung menolak ya teman-teman. Sementara profesionalisme itu berarti kita menunjukkan suka tidak suka ya kita harus tetap profesional gitu ya. Nah lalu berusaha menerima tugas tersebut dan segera mengadakan rapat dengan tim untuk mempersiapkan teknis kegiatan. Bersikap profesional dengan tetap menerima tugas tersebut walaupun Anda masih kurang yakin terhadap program ini dan mencoba melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Yang E, tetap melaksanakan tugas tersebut dengan ikhlas karena sudah menjadi kewajiban dan tugas Anda sebagai karyawan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oke, kalau yang E ini jelas dia hanya karena sebuah kewajiban gitu ya. Bukan karena kemauan juga. Nah, ini yang paling tinggi poinnya teman-teman adalah yang C. Ya, jadi ini poinnya 5. Karena kita tetap berusaha menerima tugas tersebut dan dia langsung mengadakan rapat. Gitu ya. Berarti selain menerima, dia juga langsung inisiatif untuk mengadakan rapat bagaimana teknis kegiatan tersebut gitu ya. Jadi yang paling baik poinnya adalah yang C. Kemudian yang D ya, bersikap profesional walaupun tidak suka gitu ya atau kurang yakin. Nah kemudian yang jawabannya selanjutnya itu yang E, lalu yang A, kemudian yang paling kecil nilainya adalah yang B. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Nah sekarang kita lanjut ke soal TWK nih, tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya, berdasarkan FR tadi. Perhatikan pernyataan berikut, langsung baca pertanyaannya ya. Pernyataan yang mencerminkan perwujudan pengamalan sila Pancasila kelima dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh nomor sila kelima. Teman-teman harus ingat lagi ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, berarti di sini keadilan sosial, tentang sosial gitu ya. Yang pertama, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Gitu ya. Lalu mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain ini. Ya. Oke, ada poin di sini ya, bangsa lain. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Kemudian yang kelima mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini jelas bahwa ini adalah sila yang pertama gitu ya. Sehingga yang ada nomor 5-nya berarti salah teman-teman. Nah, optionnya berarti C atau D. Nah, untuk yang D ya, nomor 2 ada bangsa lain di sini ya. Sementara yang di sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Nah, berarti ini tidak termasuk ke sila kelima. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, selanjutnya soal TIU ya, perbandingan. Nah, karena katanya banyak perbandingan yang keluar. Baik senilai atau berbalik nilai gitu ya. Oke, di sini jika x kuadrat min 16 sama dengan 0 dan y sama dengan 4, maka nah kita lihat di sini x kuadrat min 16 sama dengan 0, maka x kuadrat sama dengan 16. Nah, sehingga untuk kuadrat berapa untuk jadi 16? Bisa jadi plus 4, bisa juga min
4 gitu kan, karena min 4 dikali min 4 juga sama dengan 16. Nah itu X nya ketemu, sementara Y nya 4. Nah kalau begini bisa nggak kita menentukan? Ya tidak bisa, karena X nya yang mana? X nya ada 2, min 4 dan plus 4, sehingga jawaban yang benar adalah D. X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah soal TIU yang kedua ya, berdasarkan FR tadi, berapa 18% dari 400 sama dengan berapa persen dari 800. Kalau ini kita bandingkan saja ya teman-teman ya. Nah ini 18% itu kan sama dengan 18 per 100 dari, berarti itu dikali 400 ya. Harus sama dengan berapa persen, berarti kita anggap X persen, X per 100 dikali 800. Nah ini kita coret saja. Nah kemudian kita bisa perkecil 4 dengan 8 ya. Bagi 4 ini 1, ini 2. Maka hasilnya adalah 18 sama dengan 2X, sehingga X sama dengan 9. Jawabannya adalah 9%. Mudah ya teman-teman. Nah kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada deret angka ya, yang sangat sering keluar atau bisa dipastikan keluar ya. 18 jadi 37, kemudian 75, 151, 303. Nah ini boleh kita coba dulu ya. Dari 18 ke 37 itu selisihnya adalah 19 ya teman-teman. Lalu 37 ke 75 selisihnya adalah 38. Lalu 75 ke 151 selisihnya adalah 76. Nah kalau di sini sudah terlihat ya polanya, yaitu sama seperti dia dikali 2 ditambah 1 gitu ya. Dikali 2 ditambah 1, atau langsung saja dia ditambahkan dengan dirinya sendiri tapi harus kita tambah 1 lagi. Berarti kan di sini 75 jadi 76, 151 jadi 152. Nah berarti di sini 303 harus ditambah ya dengan 304. Nah maka hasilnya adalah 607. Setelah itu dia ditambah dirinya sendiri, tambah 1 lagi, 608, sehingga hasilnya adalah 1215 gitu ya. Maka jawabannya C. Kita lanjut ke soal TIU lagi ya, perbandingan. 11 orang pekerja dapat membuat satu kolam dalam waktu 4 hari. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membuat 12 kolam dalam waktu 8 hari saja ya. Nah, kita tuliskan 11 orang itu bisa membuat satu kolam ya dalam waktu 4 hari. Nah, dia mintanya 12 kolam ya teman-teman. Sehingga 12 kolam 1 itu dikali 12. Jadi 12 kolam. Nah, 11 orang ini membuat 12 kolam, tentu waktunya akan lebih banyak. Jadi perbandingannya lurus. Kolam yang dibuat semakin banyak, waktu yang dibutuhkan juga semakin banyak. Sehingga jadinya adalah, karena ini kali 12 berbanding lurus, berarti harinya juga kali 12. Berarti 48 hari. Nah, kemudian dia mintanya 12 kolam ini hanya dalam waktu 8 hari saja. Nah, berapakah orangnya di sini? Ya, 48 ke 8 itu dibagi 6 gitu ya. Semakin sedikit harinya berarti waktunya yang dibutuhkan semakin sedikit harinya maka orang yang dibutuhkan juga harus semakin banyak gitu ya. Pekerjaannya harus semakin banyak. Maka jatuhnya dari sini dia merupakan perbandingan yang terbalik. Nah ini dibagi 6 berarti ini harus dikali 6, sehingga total pekerjanya harus 66 orang. Karena di sini sudah ada 11 pekerja, jadinya 11 pekerja ini harus ditambah 55 pekerja lagi supaya jadi 66 orang.
Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke soal perbandingan lagi. Oke. Anton mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 15 hari dan Budi mampu menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 20 hari. Jika mereka bekerja bersama selama 4 hari, berapa bagian lagi pekerjaan yang belum diselesaikan? Nah, kalau ini pekerjaan dengan waktu, itu perbandingannya terbalik gitu ya. Karena semakin banyak waktu yang sudah kita keluarkan untuk suatu pekerjaan, berarti sisa pekerjaan itu semakin sedikit gitu ya. Jadinya jatuhnya 1 per waktu. Nah, jadi Andi di sini kita misalkan 1/15 dengan Budi itu 1/20. Nah, berarti waktu totalnya itu 1/15 ditambah 1/20 ya harinya. Jadi kita ambil KPK-nya 60. 60 bagi 15 itu 4 ya. 60 bagi 20 3 sehingga jadinya 7/60. Ini untuk harinya ya. Total harinya. Per hari, maka hari bagi 1 kan dibalik 60/7 hari. Nah, jika mereka menyelesaikannya secara bersama-sama. Nah, katanya dalam waktu 4 hari ya, bekerja samanya dalam waktu 4 hari, berarti 4 kita bandingin saja dengan 60/7 gitu ya, sehingga jadinya adalah 4/60/7 jadinya adalah 1/15 ya. Nah, sehingga jadinya adalah 7/15. 7/15 bagian. Selama 4 hari mereka sudah menyelesaikan 7/15 bagian. Nah, berarti sisanya itu 1 dikurang 7/15 atau 15/15 dikurang 7/15 sehingga jadinya adalah 8/15 bagian lagi sisanya ya. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, ini mungkin jadi soal yang terakhir ya teman-teman yang kita bahas tentang perbandingan. Sebuah drum air berisi 4/7 bagian. Setelah 6 jam pengisian, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sisanya sampai penuh adalah nah ini 4/7 bagian terisi selama 6 jam. Nah, sisanya berapa berarti? Nah, sisanya kan berarti 7/7 dikurang 4/7. Jadinya 3/7 ya. Nah, 3/7 bagian itu bisa diselesaikan dalam waktu berapa jam? Nah, kalau ini jatuhnya adalah perbandingan lurus ya. Kenapa? Karena semakin banyak waktu yang digunakan untuk mengisi drum itu ya, bagiannya juga semakin banyak, juga akan semakin terisi penuh gitu ya. Sehingga kita jadinya buat aja persamaan 4/7 bandingkan dengan 3/7 sama dengan gitu ya 6/x. Nah, hasilnya adalah kita coret 7-nya, kemudian 4 dan 6 itu bisa diperkecil 2 dengan 3. Nah, hasilnya berarti 2 dikali X 2X, 3 kali 3 9, X-nya adalah 4,5 jam. Sehingga jawabannya adalah yang B. Teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe.
biar saya lebih semangat untuk mencari FR untuk dibagikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.